Jumpa lagi di TV dan kembali lagi ke rekomendasi laptop di akhir tahun 2024 ya. Kali ini kita ada di rentang harga 6 sampai 9,9 juta rupiah. Oke, masuk ke harga 6 sampai 9,9 juta rupiah. Nah, ini udah mulai lucu-lucu nih ya, variasinya udah mulai ajaib-ajaib nih. Udah ajaib. Karena di bawah 6 juta yang kemarin, udah lihat kan kemarin ada videonya yang di bawah 6 juta rupiah. Itu juga udah keren-keren laptopnya. Iya. Udah sangat usable banget, bahkan performanya udah mulai oke. Di sini di harga yang relatif terjangkau juga sih sebetulnya di harga segini. Ini juga sudah mulai hadir yang menarik-menarik. Tapi sebelum itu kita lihat disclaimer berikut ini. Oke, setelah baca disclaimernya kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, pasti ada yang diharapkan dari laptop yang harganya dari 9,9 juta turun sampai ke 6 juta, ya. Benar. 6 sampai 9,9. Tepatnya 6 sampai 9,999 sih sebetulnya ya. Benar. Di bawah 10 juta. Cuma kalau dibilang di bawah 10 juta ntar ada nanya katanya 10 jutaannya kok nggak masuk, ini 10,5 kok nggak masuk. Ya nggak masuk, makanya kita bilang 9,999 gitu. 10 juta kembali 1.000. Nah ya. Nah harapannya apa di sini? Buat harapannya yang pertama dia paling nggak prosesor udah 6 core atau lebih. Terus RAM minimal 8 GB. Kalau 8 GB itu harus bisa di-upgrade. Harus bisa di-upgrade juga ya. 16 GB lebih baik sih. Ya, langsung lebih oke lah kalau di sini ya. Terus layar Full HD IPS minimal. Terus berikutnya kalau ada discrete GPU ini jadi lebih. Udah pasti keambil, udah pasti dipilihin ya. Udah pasti dipilih kalau ada discrete GPU ya. Oke, kali ini kita pembagiannya agak beda sama HP ya. Kalau HP kan ya dipilih mana yang bagus-bagus gitu ya. Kalau yang ini bukan dipilih yang jelek-jelek, tapi disusunnya berdasarkan abjad. Benar, ya. abjad. Bukan berdasarkan harga, bukan berdasarkan mana pilihan kita. Enggak ada. Ini soalnya setiap laptop akan punya keunikannya masing-masing. Ya, jadi berdasarkan abjad. Nah, karena berdasarkan abjad, kita mulai dari Acer. Ya, AC ya. Ya, Acer. Oke. Dari Acer ada, ini sebenarnya udah masuk rekomendasi yang sebelumnya sih. Oh, udah masuk juga Acer ya. Acer Aspire 14 AI. Nah, ada AI-nya ya. Ada AI-nya. Nah, ini sebelumnya itu harganya 10 juta kembali 1.000. 9,999. Oke. Cuman sekarang kita nemu di harga sekitar 9,6. Oke, turun. Turun. Dan itu belum termasuk kalau tiba-tiba di 12 ada diskon. Nah itu lain lagi ceritanya. Belum tahu gimana diskonnya. Belum tahu kalau diskonnya ya. Tapi ini itu udah turun ya dibandingkan yang pertengahan tahun kemarin ya. Oke, ini apa nih? Benda apa ini? Menariknya sih sebenarnya ini laptop tipis dan ringan ya. Ini kan seri Aspire gitu. Tipis ringan ya. Bukan kategori laptop gaming. Bukan laptop gaming. Tapi dia pakai Intel Core Gen 13 H-series. Pakai prosesor gaming terus. Dan ada RTX 2050. Gaming dong. Bukan. Tipis dan ringan. Hati-hati ya. Kalau dia bukan laptop gaming berarti cooling sistemnya bukan yang buat gaming. Benar, gitu kan. Berarti tidak dirancang untuk main game terus-terusan. Ya, kalau kalian mau melakukannya, do it at your own risk. Ya. Benar. Cukupnya aja. Ya, cukupnya aja. Hal yang perlu diperhatikan dulu. Yang pertama ini RAM bawaan masih 8 GB single channel. Oke. Tapi untungnya masih bisa di-upgrade. Oke, bisa di-upgrade. Jadi ya saran kami sih karena udah kenceng nih upgrade lah. Upgrade. Tolonglah di-upgrade. Memang tembus 10 juta mungkin ya kalau upgrade ya, tapi worth it lah di-upgrade ini. Ya. Terus berikutnya ada di layar. Ini belum 100% sRGB. Belum 100% sRGB. Oke, tapi masih oke lah, paling nggak IPS ya. IPS, tidaknya IPS. Oke. Lalu apalagi yang mesti diperhatikan? Udah itu aja. Udah itu doang. Soalnya kita belum pernah ngetes juga ini. Oh belum ya. Sayangnya kita belum ngetes ya. Oke. Jadi kita nggak terlalu bisa lihat detailnya ya. Oke. Dari sisi menariknya apa nih? Sisi menariknya dia pakai prosesor ini 8 core Intel Core Gen 13 series ini Core i5 13420H. Oke. Dia pakai 2050. ATX 2050. Buat udah RTX ya. Iya, udah RTX ya. Buat gaming, buat content creation nih kencang sih harusnya. Terus dia punya 2 slot SODIMM DDR5, jadi masih bisa DDR5. Ya, DDR5. Bukan DDR4 lagi. Lumayan kencang. Oke, jadi masih bisa di-upgrade ya. Yang kepasang 8 GB 1 biji. Oke, terus
Terus layar Full HD 16:10 IPS. Kekinian 16:10, 1920 kali 1200. Iya, benar. Oke, terus ada konektor Thunderbolt 4. Mulai aneh. Di bawah 10 juta ada TB4. Oke. Benar. Terus Wi-Fi-nya udah 6E, kamera Full HD dan dia ada bonus Microsoft Office. Lalu kalau Acer pasti dapat. Sama dia gua garansinya kan 3 tahun. Cuman 3 tahunnya service, spare part sama garansi normalnya. Oh. Okay. Agak beda sama modelnya begitu ya. Dan gitu. Ini belum yang model pakai ADP juga ya. Oke. Ini menarik dan ingat ya, walaupun speknya seakan-akan ini buat gaming, tapi ini bukan laptop gaming. Kalau kalian mau pakai buat gaming, ya urusan kalian lah itu. Semoga nggak panas. Masalahnya belum pernah dites ini. Iya, itu urusan kalian. Oke. Next, ada apa lagi? Berikutnya kita masuk brand lokal nih. Langsung brand lokal. Setelah huruf C ada apa? D. Ya, Advan. Sini kita ada Advan 360 Stylus Pro. Oke. Yang ini harganya 6.499.000. Langsung turun ke 6,5 juta. Oke. Ini salah satu laptop convertible yang lumayan terjangkau. Iya. 6,5 juta. Untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya masih 8 GB single channel. Ya. Jadi tapi ini masih bisa di-upgrade. Oh enggak seperti yang sebelumnya? Enggak yang ini bisa di-upgrade ya. Ini bisa di-upgrade. Jadi sebaiknya di-upgrade biar lebih kencang. Terus di pengujian kami waktu charging ke 100% itu tergolong lama. Sekitar hampir 3 jam apa sekitar 3 jam ya. Standar 3 jam Mas ya. Standar kita kan 2 jam ya. 2 jam. Oke. Terus berikutnya belum ada Microsoft Office seperti biasa, tapi tenang. Alternatif bisa diinstal. Kalau maunya Microsoft Office, kalian juga bisa install sendiri. Iya, install sendiri. Ya, beli ya, please. Beli. Setelah kita itu nggak jualan, tapi belilah biar resmi lah gitu. Terus. Setelah itu garansinya hanya 1 tahun. Garansi standar. Tapi poin menariknya yang satu ini convertible. Convertible ya, jadi bisa jadi laptop, bisa di tablet ya kayak gini nih. Convertible gitu gini. Setelah itu dia udah ada stylusnya dalam paket penjualan. Oh iya, jadi lumayan enak. Pakai stylus. Nggak perlu beli tambahan lagi gitu lah. Bodinya metal, jadi terasa premium. Terus prosesornya juga kencang, 6 core Intel Core i3 Gen 12. Ya, i3 untuk laptop tipis convertible harga segini itu kencang. Ya, kencang. Ya, benar. Jangan bandingin sama yang tadi ya. Jangan. Ini soalnya convertible. Biasanya tuh kalau ada laptop convertible, prosesornya bakal dipangkas, nggak akan sekencang yang. Soalnya cooling sistemnya nggak punya tempat lagi ya, udah mulai sempit. Tapi ini untuk harga segini dapat Core i3 1215 tuh masih tergolong kencang. Terus ada apa lagi dia? Habis itu dia slot SODIMM-nya masih ada 2, jadi tadi kita udah bilang di awal kalau beli ini speknya di upgrade. Terus baterainya tergolong irit untuk kelas harganya. Dia bisa sampai 10 jam. 10 jam, oke. Ya, terus layarnya Full HD 16:10 juga, jadi udah kekinian. Dia pakai panel IPS dan tentu saja touchscreen. Pasti. Habis itu keyboardnya ada backlit-nya, kameranya 1080p, dan ada tombol webcam privacy shutter untuk mematikan kamera dan mikrofon. Setelah itu ini yang salah satu yang mungkin lumayan penting sih, soalnya ada konektor Ethernet-nya. Buat yang butuh ya. Buat yang butuh ini ada. Ini biasanya banyak orang yang kayak gitu ya maunya ya. Wah ada Ethernetnya, ada ini, ada itu, tapi bisa convertible juga, harus ada stylus. Ini 6,5 juta nih, ada nih. Jarang ya convertible ada Ethernetnya tuh, jarang. Gue juga bingung, ada internet. Ini laptop sesuai permintaan netizen. Next ada apa lagi? Ini langganan masuk rekomendasi kita sih. Apa nih? Advan Workplus yang AMD. Udah 2 tahun masuk rekomendasi. Ini masuk dalam tahun kedua masuk rekomendasi. Benar. Ya. Workplus. Iya, untuk saat ini kita cuma nemu yang versi Ryzen 5 sih. Ryzen 7 nggak tahu, kayaknya udah habis deh. Iya. Ryzen 7 udah habis. Ini tinggal Ryzen 5 ya. Ryzen 5 ini harganya sekitar 7,3 juta. Hal yang perlu diperhatikan, dia RAM-nya onboard. Gak bisa di-upgrade. Dia itu waktu chargingnya agak lama juga, hampir 3 jam. Klasik nih. Iya. Terus keyboard tidak punya tombol home and page up dan page down. Ya ini ada beberapa yang komplain nih, karena butuh. Iya, di komen-komen videonya ada yang komplain juga. Ya karena nggak ada. Kalau yang biasa pakai agak kesulitan di sini memang. Terus dia nggak ada Microsoft Office sama garansi hanya 1 tahun. Standar. Advan. Ya. Menariknya di mana? Menariknya dia pakai prosesor 6 core, AMD Zen 3 Plus dengan IGP-nya RDNA 2. RDNA 2 ya. Ryzen 5 6600H.
Iya, ini yang pertama kita tes ya. Iya, ini yang pertama kita tes. Ini yang pertama bikin kita tercengang buat dan harganya. masih tetap bisa diandalkan sampai sekarang ya. Ya dan ini karena IGP-nya RDNA 2 dia udah support EV1 juga ya. Iya, EV1 sama ray tracing juga udah bisa. Iya. Ya, walaupun ya jangan berharap ray tracing ala RTX ya. Iya. Terus RAM 16 GB dan karena dia pakai LPDDR5 dia pakai speednya kenceng. Dan dia udah dual channel. Jadi IGP-nya benar-benar kebantu di sini. Terus dia ada 2 slot M.2. Oh, bisa ngupgrade SSD dengan gampang, nggak usah nyabut SSD bawaannya. Terus layar Full HD 16:10 IPS. Oke. Terus dia konektornya melimpah, jadi dia bisa masang 3 monitor tambahan. Ini yang sadis ya. Ini sadis ya. Jadi total sama layar laptopnya bisa pakai 4 display. Jadi performanya sudah cukup oke, bisa nambah 3 monitor tambahan, berarti monitornya ada 4 jadinya. Iya, sama yang di laptopnya sendiri. Iya. Terus ada pengaman sidik jari. Oke, ada biometrik ya. Terus baterainya irit untuk yang ini ya, yang Ryzen 5 itu pas kita tes dia hampir 13 jam. Untuk harga segini bagus banget. Dia tuh backlit keyboard. Terus chargernya 100 watt yang kayak apa? Kayak charger HP. Iya. Ini charger 100 watt tapi ngecasnya segitu ya. Iya. 3 jam. 3 jam. Ya tapi udahlah ya, mau gimana ya. Kayak di limit biar aman. Kayaknya kemungkinan itu sih. Oke, itu yang versi AMD yang udah lama banget, bolak-balik kita rekomendasikan terus kalau yang satu ini. Terus kemudian ada apa lagi? Berikutnya masih dari Advan juga. Ini Work Plus. Juga. Ya, yang ini pakai Intel H-series. Jadi kalau tadi pakai AMD, ini pakai Intel H-series. Harganya di 7.999.000. Beda tipis. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, yang satu ini suhu prosesornya masih terlihat agak tinggi, walaupun aplikasinya sudah menggunakan akselerasi dari IGP. Jadi kayak misal kita render video, export video di Adobe pakai OpenCL gitu, itu kan dia suhunya bisa naik. Suhunya masih agak naik. Terus di pengujian kami waktu chargingnya juga tergolong lama. Sama tuh kayaknya. Hampir 3 jam. Sama kayaknya. Sama ini. Sirkuit chargingnya mirip-mirip aja. Satu produksi jadi. Keyboardnya sama kayak tadi, nggak punya tombol home and page up page down. Ini case sama juga nih. Ya, belum ada Microsoft Office juga. Dan garansi 1 tahun juga. Case-nya sama lah. Yang menariknya? Nah, menariknya ini dia pakai prosesor 12 core dari Intel 12 yang generasi ke-12 ya. 12600H series ya. H-series. Oh, pantas agak anget. Ya. Terus dia RAM-nya 24 GB LPDDR5 dual channel. Ya udah enggak usah upgrade lagi lah. Udah 24 udah di biar bawah aja udah. 8 juta. Iya. Dapat 24. Nah, menarik ya. 24 itu ada 2 slot M.2, layarnya Full HD 16:10 IPS. Bisa pasang 3 monitor tambahan juga kayak yang tadi. Ada pengaman sidik jari juga, ada backlit keyboard juga ada. Chargernya juga sama kayak tadi, praktis 100 watt dan praktis. Kemudian setelah ini ada apa lagi nih setelah Work Plus ini? Kita masuk ke merek lokal lagi. Oh, masih merek lokal? Masih merek lokal lagi. Kita masih ada A juga? A juga masih. Axio Hype 5 AMD X6. Ini banyak yang nanya ini ya? Nah, iya benar. Banyak yang nanya ini. Ini bisa dibilang kan tadi ada Advan Work Plus. Iya, ini lawannya persis. Harganya mirip banget soalnya. Lawannya, tapi dia bisa di-upgrade RAM-nya. Oh, ini bedanya. Harganya mirip-mirip, 7,3. Iya. Sekitar 7,3. Yang mesti diperhatikan apa? Hal yang perlu diperhatikan pertama, ini suara speaker agak kurang. Kemarin gua dengar suara speakernya gitu. Kurang gimana gitu. Office juga belum ada pasti ya. Office juga belum ada seperti biasa. Tapi karena Axio ini biasanya dia udah include library Office. Iya, jadi nggak perlu gimana? Download lagi. Garansinya juga 1 tahun. Garansi normalnya 1 tahun. Oke, terus poin menariknya? Poin menariknya, seperti yang tadi, dia pakai prosesor 6 core AMD Zen 3 Plus dengan IGP RDNA 2, Ryzen 5 6600H. Oke. Ini banget ya, kayak cloning yang tadi ya. Cloning yang tadi. Iya, tapi yang di sini RAM-nya udah 16 GB DDR5 dual channel. Jadi langsung kencang dan siap pakai, tapi dia pakai slot SODIMM. Jadi bisa di-upgrade. Buat yang kurang enak sih ini, bisa di-upgrade tambah 3 gitu. Tapi dia pakai DDR apa ya? DDR5 ini. DDR5 apa 4? DDR5. Soalnya 6600H. Oh iya, 6600H ya. Oke. Terus apa lagi? Dia ada 2 slot M.2 juga. Mirip ya? Iya. Terus layar Full HD 16:10 IPS. Kamera 1080p dengan penutup fisik. Charger 100 watt juga. Bentuknya sama juga. Bentuknya sama juga, cuman kayaknya ini nggak bisa dilepas. Jujur ya, ini belinya tempat yang sama, cuma varian yang berbeda kayaknya.
Terus. Nah ini yang menarik dari Axio, ada garansi kelalaian pengguna yang mengcover kecurian. Oke. Terus yang paling penting bonus merchandise JKT48. Oke, ada juga ya, ada bonusnya juga ya. Tapi ini emang nggak selengkap yang bukan yang satu set gitu ya, special edition ya. Ya bukan kayak itu. Nextnya ada apa lagi? Berikutnya masih sama dari Axio juga. Kita ada Axio Saga 12. Saga 12. Ini sebenarnya udah Nih banyak takutnya ada yang salah tangkap ya. Saga 12 bukan berarti layar 12 inci. Bukan. Biasanya kan kalau ada angka begitu tuh layar gitu kan. Ini bukan. Ini agak beda penamaannya sih. Oh Saga 12 kan waktu itu pernah dijelasin sama Axio waktu penamaan Saga 12 gitu. 12 artinya dia pakai prosesor Gen 12. Bukan. 12 core. 12 core, sorry ya, 12 core. Bukan Gen 12 core. Jadi 12 itu menunjukkan jumlah core-nya. Iya. Gue ingat soalnya ini hampir barengan sama yang Z6 Z10 itu kan. Iya benar. Z6 dia 6 core, Z10 10 core. Iya betul. Agak lucu sih penamaannya. Harga di bawah 8 ini berarti ya? Iya, ini 7,698. 7,7 lah kembali 2000. Ya. Hal yang perlu diperhatikan nih, bodinya agak besar ya dan bobot agak berat karena ukuran layarnya. Yang ini ukuran layarnya 16 inci. 16 inci. Ya, jadi kalau laptop biasa 14. Itu bukan agak sih, itu besar dan berat. Ini 16. Saga tuh spesialis besar. Pertama kali seberat ini. Terus cuman ya itu tadi yang emang suka layar besar buat kerja. Iya, pilihannya ini. Enak. Ya, karena harganya juga murah ya. Terus berikutnya belum punya Microsoft Office seperti biasa dan garansi 1 tahun. Oke. Lalu untuk sisi menariknya dia udah pakai prosesor 12 core. Tadi kita udah bilang di awal ya. Iya, 12 Saga core. 12 core Intel Core generasi ke-12 P-series. Oh ya, ini P-series. Itu sebabnya ini menarik karena performanya lumayan tinggi. Iya, 1240p dia 28 watt ininya. Terus RAM-nya 16 GB DDR4 dual channel, langsung dual channel siap pakai dan dia pakai slot SODIMM. Jadi misal terasa kurang, kita tinggal copot RAM-nya, ganti RAM yang lebih gede bisa. Okay. Layarnya 16 inci jadi nyaman buat kerja dan ini resource-nya 2,5K. 2,5K 16:10. 99% sRGB. IPS lagi. IPS. Bagus ini. Iya bagus nih. Ini bagus sih. Anggaplah 100% sRGB ya. Anggaplah kita. Iya, oke. Dan tentunya ada garansi kelalaian pengguna khas dari Axio yang bisa mengcover kecurian itu. Iya. Bahkan pernah lihat iklannya yang sama JKT belum? Belum, yang mana sih? Iklannya sama JKT itu jadi membernya JKT lagi pakai laptop, terus tahu-tahu ada orang nyuri laptopnya gitu. Terus bilang, tenang, ini ada garansi kecurian kayak gitu. Belum lihat itu. Belum lihat gue. Kayaknya gue mesti lihat. Ada yang udah nonton belum? Oke. Ada lagi? Next. Ada lagi. Ada lagi. Kita beralih ke smartphone. Maksudnya merek yang keluarin smartphone. Oke, ini apa nih? Infinix ya berarti ya. Infinix Inbook Air Pro Plus. Ini baru aja kita review. Ini keren sih, ini keren. Harga memang nempel banget ke 10 juta. Ini ingat ini laptop tipis dan ringan hitungannya ya. Benar. Tipis dan ringan. Oke, yang perlu diperhatikan dulu deh apa? Ini pertama dari performa prosesor ini terasa agak kurang tinggi untuk kelas harganya. Ini sepertinya dugaan kita sih itu dia membatasi performanya biar suhunya adem. Iya. Jadi prosesornya itu tidak bekerja seperti biasanya kita lihat. Skornya itu beda gitu ya. Skornya agak beda. Iya. Jadi memang suhunya adem sih. Pas kita kerjanya adem. Suhunya adem banget. Ya ini anyway itu tetap sebuah keuntungan sih sebetulnya. Benar. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya dia RAM-nya onboard jadi nggak bisa di-upgrade. Oke. Terus dia belum ada Office juga. Terus garansinya cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Dan ini Infinix jadi belum ada ADP belum ini ada. Garansi normal doang. Kelebihannya? Body aluminium. Tapi udah mulai banyak ya, di bawah 6 juta pun banyak yang pakai body metal ya. Terus tipis, dia cuma 1,3 cm. Ini tipis sih. Tipis. Terus ringan cuma 1,1. Oh iya, ini ringan. 1,1. Sepertinya ini laptop paling ringan ya di bawah 10 juta. Di harga ini. Iya, di bawah 10 juta ini laptop paling ringan. Di 1,1 kilogram. Itu bahkan laptop-laptop yang 13 inci pun nggak ngelawan sama ini ya. Kecil-kecil nggak ngelawan sama ini. Ini ringan banget. Jadi kalau ada nyari laptop paling ringan di bawah 10 juta ini. Iya, dan walaupun nggak di bawah 1 kilo, tapi ini nggak berasa jauh lah. 1,1 sekarang itu ringan kok. Udah ringan. Itu ringan. Udah ringan. Tapi yang paling penting Mas Gatot. Apa? Desainnya.
Keren sih. Ya, desainnya ya sangat buah-buahan sekali. Ya, itu dia. Begitu ditutup, wow, seperti buah-buahan. Gitu. Kecuali kelihatan mereknya. Kayaknya tinggal ditutupin aja. Tutupin aja. Kan zaman sekarang juga ada tutupin stiker-stiker gitu kan, biasanya kan. Prosesornya apa dia? Dia pakai Intel Core Gen 13, ini yang 10 core, i5 1334U. Oh iya ini i5 baru dengar juga ini tipenya pas rasa, ini datang. i5 rasa i3 nih ya. Benar. Karena di cap, bukan berarti dia jelek ya, tapi ditahan. i3 itu kencang juga, cuman ditahan performance-nya memang. Lalu? Terus dia RAM-nya 16 GB LPDDR4X dual channel, jadi langsung kencang siap pakai. Suhu kerjanya rendah seperti ini dia apa-apain. Ini rendah banget sih. Ini rendah banget. Ya, terus layarnya 2,8K 120 Hz. Udah kayak laptop 20 jutaan ini. Iya. Panelnya OLED 100% sRGB. Dan ini ternyata salah klaim. Karena kita cek dia gamut coverage ada di 99,5% DCI-P3. DCI-P3 bahkan bisa DCI-P3-nya memenuhi. Underclaim ya. Ini underclaim. Jadi nggak semua orang butuh laptop yang super kenceng dengan RTX nempel di dalam gitu. Tapi banyak yang nyari laptop yang compact, yang gampang dibawa gitu. Jangan ini buat kalian yang mending bilang, wah mending laptop gaming aja gitu. Enggak. Kayak gue nggak mau bawa laptop 2 kilo, nggak mau gitu. Belum chargernya lagi kan. Nah kalau ini kan enteng, gampang dibawa. Sama lah, kayak kita bertiga aja. Kalau misal liputan ke luar negeri gitu, ada nggak yang bawa laptop gaming? Padahal laptop gamingnya ada loh. Ada. Tinggal diangkut. Berapa kali kan gue bilang kalau mau pakai aja laptop gamingnya. Nggak ada yang mau pakai. Ditinggal. Akhirnya kita pakai laptop yang ada discrete GPU tapi tipis. Iya. Ada. Itu yang dibawa. Itu dibawa karena ada yang mau ngedit video. Iya, benar. Bukan buat dibawa jalan-jalan. Enggak. Dibawa terus ditinggal. Oke. Oh ya, ini tadi kita kalau ngomongin layarnya 2,8K, ini baterainya bisa 11 jam kalau nggak salah waktu itu. 11 jam ya? Iya, 10 jam lebih lah. Itu irit sih. Di bawah OLED 10 juta layar OLED 2,8K, baterainya segitu sih udah kayak. Bukan IPS loh ini. Ini layaknya di 15-16 juta gak sih sebetulnya? Ya kan, yang kayak begini layaknya segitu ya. Itu masih oke. Masih oke sih sebetulnya di situ juga ya. Lalu speaker. Oh iya benar-benar speaker. Dia speakernya luar biasa. Luar biasa. Itu keren banget sih speakernya. Buat harganya luar biasa. Kayak salah satu yang paling bagus di kelas harga ini ya. Iya, di bawah 10 juta salah satu yang paling bagus ini. Keren banget sih itu. Kamera Full HD juga kan ini. Kamera Full HD, ada pengaman biometrik. Wi-Fi 6 ya. Ada USB HDMI besar juga. Padahal kecil tipis, ada USB besar, ada HDMI besar gitu kan. Terus charger 65 wattnya ini kayak charger smartphone. Jadi pas banget buat dibawa ini. Tipis, ringan, chargernya juga pas. Charger juga pas. Kadang-kadang tipis ringan kasih charger gede. Iya, ini menunjukkan jadi kalau sebetulnya di bawah 10 juta kalau nyari laptop yang ringan, terus layar bagus, terus speaker bagus gitu kan, baterai lumayan awet, adem. Ya ini. Iya, ini all rounder banget sih. All rounder banget ini all rounder banget di bawah sini. Memang bukan laptop gaming, bukan. Tapi enggak semua orang butuhnya buat main game. Benar. Kan ada juga yang kalau main game ada desktop. Main game ada PS gitu. Siapa tahu main game ada ini Ally, ada Legend Go, macam-macam ya. Oke, ada lagi? Berikutnya ini kita masuk honorable mention sih. Honorable mention untuk tipe tipis. Ya, untuk tipis tipe thin and light di bawah 10 juta. Kita ada 2 tipe ya di sini ya. Ada tipis dan ringan dan ada gaming juga. Nah, ini untuk tipis dan ringan ini masuk dalam honorable mention. Bukan dalam pilihan utama kita, tapi ya bisa kalian perhatikan lah. Siapa tahu ini menarik buat kalian. Ini ada apa di sini? Di sini ada satu laptop yaitu Asus VivoBook Go 15. Oh, dia lagi. Ya, harganya 7.539.000. Ini kita masukin honorable mention karena dia itu laptop OLED dengan harga yang paling murah saat ini di pasaran. Harganya 7 jutaan. Simply kalau ada nyari laptop OLED Cuman kenapa kita masukin honorable mention? Karena yang pertama itu RAM-nya itu 8 GB onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. 8 GB onboard. Okay. Mungkin kalau misal dipakai cuma buat ngetik, browsing ringan, kerja nonton itu masih oke lah ya. Cuman untuk orang-orang yang multitasking berat kayak gitu biasa RAM 8 GB udah terasa kurang. Sama itu ini
Iya, prosesornya masih Zen 2 4 core. Ini Mendocino ya? Mendocino. Ya, Zen 2 4 core. Berarti ini lawannya sebetulnya ini lebih kencang daripada N100 atau mirip-mirip N100 ya sebetulnya. Lebih kencang nih. Lebih kencang. Cuman ini levelnya emang bukan di level Ryzen sih sebetulnya ya. Nggak berasa kayak level Ryzen beneran gitu. Walaupun namanya Ryzen juga. Namanya Ryzen juga. Iya. Cuma bukan Ryzen yang kalian kenal lah. Nggak berasa Ryzennya gitu. Cuma bukan berarti dia yang Celeron juga. Bukan. Ya jadi ya IGP juga pasti nggak cocok buat IGP gaming. Jadi biasanya kalau ada yang bilang kalau laptop tipis gaming mah cari Ryzen aja gitu kan. Nah, yang ini enggak. Ini kurang cocok kalau untuk gaming malah. Soalnya IGP-nya nggak segitu kencangnya juga. Jadi kurang ideal lah buat gaming. Setelah itu slot M.2-nya hanya mendukung kecepatan PCIe Gen 3 by 2. Gak apa-apa juga karena prosesornya Mendocino. ya itu tadi kan ada limitasi prosesor ya. Biasanya kan ada SSD PCIe Gen 3 tapi udah by 4. Kalau Gen 3 by 2 kecepatan SSD-nya udah nggak mungkin sampai 2000 gitu udah nggak mungkin. 3000 tuh nggak. 3000 apalagi udah impossible tuh. Iya. Nah gitulah. Tapi tetap di atas 500. Jauh. Kecepatan SSD yang SATA kan di 500. Jauh. Ini di atas dia gitu. Menariknya ya tadi ya layar pasti ya. Layar OLED. Jadi emang buat kalian yang nyari layar OLED tapi murah 7,5 juta ini sih layarnya OLED Full HD 100% DCI IP3. Dia udah display HDR 600 juga, Pantone validated, cocok untuk nonton atau editing ringan. Pantone validated. Jadi 7 juta Pantone. Edit foto-foto yang ringan gitu yang emang nggak butuh RAM gede gitu masih oke banget. Harusnya CapCut Full HD masih bisa. CapCut Full HD juga masih bisa. Layarnya ukurannya gede lagi. 15,6 inci. Ini beneran buat yang nyari layar sih ini. Iya benar. Ini buat pengen beli laptop buat nonton aja gitu. Udah enak banget. Jadi ini jelas lebih nyaman buat kerja, nonton enak. Setelah itu prosesornya sebenarnya masih mumpuni untuk multitasking ya 7320 lumayan lah ya. Lumayan. Nah terus IGP-nya walaupun dia kalau untuk gaming nggak begitu kencang, tapi yang ini udah mendukung akselerasi video AV1. Oh jadi kalau tiba-tiba YouTube pindah ke AV1 semua dia nggak boros aja gitu kan? Kayak Netflix atau YouTube pindah ke AV1 dia udah support. Dia boros ya. Ya terus, itu perlu kita kenapa kita selalu bilang AV1 karena kalau nggak ada akselerasi AV1-nya berarti pakai prosesor. Itu boros baterainya. Dan ini prosesornya takutnya kalau kena AV1 nggak kuat. Iya, nggak bisa. Untung ada akseleratornya ya. Oke. RAM LPDDR5 pastinya RAM LPDDR5 jelas kenceng. Keyboardnya ada backlit-nya. Wi-Fi 6E juga. Bonus Microsoft Office. Nah, Asus. Ada bonus Office. Dan ini ada garansi kelalaian pengguna dan garansi yang internasional itulah. Asus. Iya. Oke, itu untuk jajaran laptop yang tipis dan ringan. Thin and light. Walaupun Saga nggak tepat bisa dibilang ringan juga gitu. Tapi itu masih dimasukin dalam situlah gitu ya. Masih tipis lah. Masih lumayan tipis gitu. Jadi ada yang lucu tadi di awal ada RTX 2050 tapi tipis gitu ya. Gitu. Terus ada yang layar OLED ada 2 biji di sini. Ada 2 biji. Iya ya. Kemarin susah nyari sekarang tiba-tiba ada 2 di bawah 10 juta ada 2 biji di sini. Oke, itu tipis dan ringan. Sekarang kita pindah ke laptop gaming. Kita nemu laptop gaming di bawah 10 juta. Ini aneh. Tapi kita selalu nemu sih. Cuma kali ini temuannya emang agak lebih aneh lagi. Dan datang dari brand yang sama. Tipe yang sama kayaknya sih. Tipe yang sama juga. Codename-nya masih sama. Namanya masih sama. MSI Thin GF63. Nah, ini harganya masih di bawah 10 juta, sekitar 9,8. Laptop gaming 9,8. Oke. Nah, ini sebelumnya itu, ini tipe yang sama ini, dia tuh pakai Core Gen 11 H series dan itu masuk dalam rekomendasi. Iya. Ini tapi itu kan bulan Agustus sampai September kemarin. Nah, sekarang yang di bawah 10 juta Core Gen 12 H series sekarang. 11 ke 12 lumayan berasa. Arsitekturnya udah ganti juga. Iya. H series ya wajarnya ya H series. Terus RTX berapa? Ini RTX 3050. Semakin kurang ajar. RTX 3050. Bukan 2050. Berarti teoritis ini lebih kencang dari yang tadi ya. Iya, yang tadi. Kan 2050 ya kan. Kalau ini 3050. Dan apalagi ini laptop gaming jadi jelas TDP sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya walaupun 3050 pasti 4 GB nih. Ya ini 4 GB. Enggak mungkin yang di atas 4 GB. Enggak mungkin. Soalnya yang 6 GB seingat gua ada di atas 10. Di atas 10. Ini yang 4 GB tapi masih oke. Nah, tapi kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Yang pertama ini RAM-nya masih 8 GB single channel. Jadi sebaiknya di-upgrade aja. Sebaiknya di-upgrade biar kencang ya. Biar kencang. Iyalah, udah murah juga. Walaupun kalau di-upgrade dia tembus 10 juta, tapi ini worth it. Ya.
Dan harganya juga udah nggak 9,9 sih, 9,8 lah ya. 9,8. Ya, bisa. Terus apa lagi? Terus layar ini memang belum 100% sRGB. Ya sudahlah ya. Kamera 720p dan yang ini belum ada Office. Belum ada Office. Belum ada. Ya menekan harga. Iya benar. Biar dapat 9,8 menekan harga dia. Terus dari si menariknya, ini dia pakai prosesor 8 core Intel Core Gen 12 H series. Ini i5 12450H. Yang sebelumnya itu 6 core. Iya, 6 core, yang 11 ya. Yang 11 ya. Ini 4P4E ya. 4P4E ya. Iya, waduh, udah kekinian lah, udah lumayan lumayan naik ini. Dan bobot ya harusnya. GF63 semuanya itu ringan. Iya, di bawah 2 kilo. Di bawah 2 kilo. Ya, di bawah 2 kilo. Untuk sebuah laptop gaming di bawah 2 kilo ringan. Tapi tetap saya tidak mau bawa kalau di bawah kalau nggak nyampe di bawah 1,5 berat soalnya. Tapi nggak masalah. Buat kalian paling nggak kalau mau beli satu kenceng gitu ya. Ya di bawah 2 kilo ya sudah lah. Iya, benar. Ya. Terus ya tadi RTX 3050 pasti kelebihan juga ya. Terus apalagi? Dia slot SODIMM-nya ada 2. Ya pastilah laptop gaming pasti 2 slot SODIMM. Kan ada yang onboard juga kemarin. Oh iya ya, Asus di atas saja ada yang onboard ya. Iya betul. Mau tipis ringan bisa juga di onboard ya. Ya yang ini masih bisa. Ini masih laptop gaming klasik kalau disebutnya, tapi ringan aja dia. Terus dia bisa pakai dual storage, cuman yang ini M.2 sama SATA. Ya gak usah protes di bawah 10 juta. Gak apa-apa. Terus layar udah IPS level 144 Hz, sudah gaming banget. Tapi kalau udah IPS buat dipakai ngedit juga masih bisa. Iya masih bisa. Walaupun ya bukan yang kelas pro lah. Ya. Karena kan kalau IPS tuh enaknya tuh ada konsistensi warna di kanan kiri itu masih ada konsisten. Karena yang penting kalau baru mulai paling nggak konsisten aja dulu warnanya gitu. Kalau butuh pro colok aja monitor. Ya, udah pasti bisa nih laptop gaming pasti bisa. Gitu. Pasti bisa. Itu pasti bisa. Oke, ada lagi nggak laptop gaming di bawah 10 juta? Kalau laptop gaming di bawah 10 juta berikutnya mungkin masuk honorable mention mungkin ya. Honorable mention ya. Di sini kita ada Axio Pongo 725. Oh ya, laptop gaming tapi ini dengan kearifan lokal nih. Ya, kearifan lokal. Harganya terakhir kita cek 9,748. Udah turun ya? Ya, turun juga sebetulnya. Lumayan. Turun ya. Tadi kan di atas 10 kan? Iya. Jadi ini kenapa kita masukin honorable mention karena dia pakai RTX 2050. Oh, bukan 3050. Bukan 30, masih belum 3050, baru 2050. Tapi kita bisa masukin karena ini Axio, ada ADP-nya. Ada ADP. Ya, gitu. Ya, menarik. Hal yang perlu diperhatikan ada apa di sini? Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan ini suhu kerjanya agak tinggi di profil performa paling tinggi. Oke. Jadi kan ada mode-modenya itu kan. Gitu. Terus layarnya itu masih belum 100% sRGB. Tapi ini kalau tadi bicara suhu kerja agak tinggi di profil performa paling tinggi, ini banget ya, klasik banget buat tipe laptop ini ya. Iya benar. Buat Levo. Iya. Tapi tinggal ganti ke mode defaultnya. Kalau saya mode entertainment. Iya, itu yang aneh. Itu tipikal Levo banget. Kenapa mode normalnya ada di entertainment gitu. Nggak tahu namanya kenapa nggak balance aja gitu tulisannya gitu. Entertainment. Standar balance gitu. Entertainment. Tapi jadi kalau mau normal di entertainment sebetulnya. Dan performanya lumayan sebetulnya di entertainment. Performanya masih lumayan. Gak jauh beda. Iya. Terus apa lagi? Ya, berikutnya layarnya belum 100% sRGB, kamera tadi juga. Ya, kamera masih 720p juga, ya wajar laptop gaming kan. Terus belum ada Microsoft Office juga. Ya, nggak ada Office juga. Sisi menariknya tadi apa? Prosesornya apa nih? Prosesornya ini dia pakai 10 core Intel Core i7 Gen 12. Oh, jadi kalau mau yang prosesornya lebih kencang. Ini dia pakai Core i7 12650H. Iya. Terus dia pakai RTX 2050. Ini masih bisa DLSS ya. Iya, masih bisa DLSS. Masih enak buat gaming sebenarnya. Dan buat ngedit. Ya, ini masih kencang. Masih ada. Iya. Yang lucu ya kalau buat ngedit video tuh kadang-kadang kalau dilihat ya 2050 sama 3050 tuh gak segitu jauh beda. Iya, gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh beda kalau buat ngedit video. Tapi buat gaming emang ada. Berasa. Kalau buat gaming berasa. Iya. Terus apa lagi? Berikutnya ini juga alasan kita masuk honorable mention karena dia RAM-nya udah 16 GB DDR4 dual channel. Langsung tinggal siap pakai aja, kita nggak usah upgrade gitu. Terus tapi kalau misalnya emang butuh upgrade lagi masih bisa karena dia pakai slot SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Terus ada 2 slot M.2 juga. Jadi kalau misal SSD kerasa kurang, tinggal tambahin SSD M.2. Lebih kekinian ya M.2 gitu ya. Lebih kekinian. Layarnya IPS 144 Hz, layar gaming banget. Garansi 3 tahun.
3 tahun ya ini dan ada ADP-nya. Ada ADP ini setahun, yang paling penting sih. Ada setahun ADP-nya. Laptop gaming di bawah 10 juta yang ada ADP-nya. Ya ini doang kayaknya ya. Susah nyarinya kayaknya. Susah. Kenapa dia jadi honorable mention? Karena yang tadi itu tiba-tiba nongol sih sebetulnya. Harusnya dia sih ini tadinya pilihannya. Terus tiba-tiba lah kenapa nih harganya turun? RTX 3050 dengan body ringan, ya kan? Dan masih gaming juga masih gaming, gitu. Yang si MSI tadi. Nah kalau si Pongonya jadi kelihatan agak kurang pas karena itu tadi bodinya masih body berat gitu kan. Terus apa tadi RTX 3050-nya. Nah, itu kalau buat gaming itu jadi penting banget. Iya, jadi penting banget. Jadi penting banget di situ. Oke, ada lagi honorable mention di sini? Udah kayaknya. Emang susah nyarinya sih. Emang susah nyarinya laptop gaming di bawah 10 juta. Tapi ada, bahkan kita bisa ngasih lihat ada 2 di sini. Ada 2. Tinggal pilih kalian sukanya yang mana gitu ya. Oke. Cukup panjang, cukup banyak ya di bawah 10 juta, 6 sampai 9,999 ini cukup banyak ya. Tinggal dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian, nggak perlu mendang-mending. Dan kalau laptop kalian ternyata di bawah 10 juta juga, di atas 6 juta, tapi nggak masuk di sini, itu bukan berarti kita bilang laptop kalian jelek. Enggak. Kita nggak bilang begitu. Cuma pada saat kita mencari ini yang kita temukan. Iya benar. Siapa tahu laptop kalian itu lagi nggak ada gitu, atau laptop yang kalian incar lagi nggak ada, atau mungkin harganya pas lagi naik ke atas itu lompat gitu ya. Soalnya bisa yang 9,9 itu bisa tiba-tiba jadi 10,5 gitu kan. Nah ini tadi yang 9,9 hasilnya 10,5. Oh iya aslinya 10,5. Iya. Tahu-tahu sebelum syuting dicek loh, kok ada ini turun gitu. Dimasukin deh. Masuk gitu. Nah itu bisa tiba-tiba berubah-berubah. Paling nggak pada saat kita cek ini yang kita temukan ya. Kalau kalian menemukan ada yang cocok lagi, ya nggak usah bete ngeliatin nggak kepilih. Tulis aja di kolom komentar. Apa yang kalian suka? Ya, tulis namanya, terus kenapa kalian suka ini, apa yang menarik. Siapa tahu teman-teman kalian bisa terbantu juga kan gitu. Tulis aja di situ. Tapi tulis yang menariknya apa gitu ya. Bukan cuma karena gue punya. Ya gak gitu juga caranya. Karena gue suka brandnya. Gak gitu. Kasih tahu kenapa kalian suka ini. Jadi teman-teman kalian bisa, siapa tahu nih, ini juga nih bisa jadi nih gitu ya. Benar. Gitu. Siapa tahu kita juga tiba-tiba kita kelewat nih. Siapa tahu bisa dipanggil nih gitu. Siapa tahu gitu kan. Gitu ya. Jadi ini 6 sampai 9,9 juta rupiah. Dan sebelumnya kita juga udah ngeluarin yang di bawah 6 juta rupiah. Dan masih akan ada lagi rekomendasi akhir tahun 2024 untuk kelas harga yang lain. Nanti kita akan bagi ya setelah ini ya. Tipis sendiri ya, gaming sendiri. Biar gak usah mendang-mending lah. Gak usah. Karena yang tipis tuh banyak yang nyari, yang gaming juga ada yang nyari. Gaming murah apalagi. Gaming murah apalagi ya, benar juga. Itu susah banget dicari. Susah dicari. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu rekomendasi kami. Dan jangan lupa cek rekomendasi yang lainnya juga. See ya.